Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di matematika peminatan bab turunan trigonometri ya. Sekarang kita akan bahas tentang aplikasi turunan. Sebenarnya aplikasi turunan ini ada banyak banget jenisnya yang dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman di sini Ustazah hanya akan mengambil beberapa saja karena keterbatasan waktu yang kita punya, karena materinya masih banyak yang harus dibahas ya. Nah, beberapa aplikasinya yang akan kita bahas itu, yang pertama nanti kita akan bahas tentang persamaan garis singgung atau disingkat PGS dan persamaan garis normal. Ini udah pernah kalian kalau dengar, ini materi kelas 11 ya, aplikasi turunan aljabar juga sama, ada persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Dan kita akan mempelajari juga tentang masalah kecepatan dan percepatan. Jadi kita hanya akan mempelajari dua hal ini aja sebagai contoh dari aplikasi turunan. Kita langsung aja ya. Kita langsung aja ke persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Di persamaan garis singgung dan persamaan garis normal itu bisa kalian lihat di buku kalian halaman 72. Di situ ada. Nah, di sini juga ada, Ustazah udah bikin sedikit rangkuman tentang persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Ini dia ya. Penentuan persamaan garis singgung atau yang disebut juga dengan tangent line dan garis normal atau normal line pada kurva Y sama dengan fx di titik A x1, y1. Kurvanya adalah Y sama dengan fx dengan gradien M. Nah, di sini perhatiin semua ya. Hal-hal yang harus kalian tahu dari komponen-komponen yang ada itu pasti dalam menentukan persamaan garis singgung itu pasti ada fungsinya, ada Y sama dengan fx-nya. Terus harus juga ada titiknya. Kalau belum ada titiknya, nanti titiknya dicari, kita belajar ya. Terus harus juga ada gradiennya. Nah, gradien ini yang berhubungan dengan turunan, karena gradien itu rumusnya adalah fungsi pertama dari turunan fx, kayak gitu. Untuk yang persamaan garis singgung, rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan F aksen X dikali X dikurang X1. Nah, ada beberapa lagi komponen atau glosarium yang perlu kalian ketahui. Nanti kalau misalkan di soal itu nggak ada, X itu biasanya juga disebut titik absis ya. Kalau nanti adanya dengan titik absis gitu, itu sama aja dengan nilai X. Dan Y juga disebut dengan titik ordinat. Seperti itu. Jadi kalau di soal ada, kok titik absis sih, X-nya mana gitu, kok titik ordinat sih, Y-nya mana, itu sama aja. Titik absis itu adalah X dan titik ordinat itu adalah Y. Kita lanjut. Rumus dari persamaan garis singgung, Y dikurang Y1 sama dengan F aksen X dikalikan dengan X dikurang X1. Jadi untuk menentukan persamaan garis singgung nih, komponen-komponen ini harus sudah diketahui. Y1, X1, F aksennya juga harus diketahui. Untuk persamaan garis normal, rumusnya mirip banget. Yang ngebedain adalah ini. Di sini ya. Kalau di garis normal, jadinya F aksen X-nya itu dibikin min 1 per gitu. Kalau di sini cuma F aksen X saja. Nah, keadaan A dan B menunjukkan bahwa garis singgung kurva selalu tegak lurus terhadap garis normal. Jadi kalau kalian ingat materi SMP tentang persamaan garis lurus, kalau misalkan yang tegak lurus itu kan artinya gradiennya itu kebalikan ya, kebalikan negatif dari gradien awal. Kita langsung aja biar jelasnya ke contoh soal. Misalkan tentukan contoh soal, tentukan kita
belajar yang gradien dulu aja. Menentukan gradien, tentukan gradien dari yang A. Misalkan Y sama dengan sin 2x dengan titik X nya sama dengan pi per 3. Yuk, berarti kan tadi turunan gradien itu kan simbolnya M. Itu nilainya sama dengan turunan dari Y. Turunan dari sin 2x, masih ingat 2x nya diturunin dulu jadi 2. Turunan dari sin adalah cos 2x. Nah, habis itu masukin deh x nya pi per 3. Ingat pi per 3 itu berapa? 180 dibagi 3 ya, 60 derajat. Berarti jawabannya 2 dikali 60 derajat. Berarti 2 cos 120 derajat. Cara ngerjainnya gimana? Pakai kuadran. Ini kan berarti kuadran 2, 180 dikurang berapa? Udah jadi 120 dikurang 60 ya. Berarti 2 cos 60 itu adalah setengah. Tapi karena ini kuadran 2, maka nilai cos itu negatif. Berarti 2 dikali negatif setengah. Jawabannya min 1 deh gradiennya. Selesai. Gampang kan? Terus kalau misalkan yang lain deh, gimana kalau soalnya ini Y sama dengan sin pangkat 3x dengan x nya sama dengan berapa ya, pi per 6 deh. Ya udah, kita turunin lagi. Ingat ini kalau namanya turunan aturan rantai ya, 3 nya turun dulu ke depan, sinnya pangkatnya berkurang 1 jadi sin 2x sin kuadrat x, terus turunan dari sin cos. Pi per 6 itu berapa derajat? 180 bagi 6 30 ya, tinggal masukin aja. Berarti 3 dikali sin kuadrat 30 dikali cos 30. Berapa nih? Sin 30 itu setengah, berarti ini masih ada kuadratnya. Cos 30 itu setengah akar 3. Berarti ini 3 dikali setengah kuadrat itu 1/4 dikali setengah akar 3. Kaliin semua. Berarti 3 per 8 akar 3. Ini dia gradiennya. Mau contoh yang lain lagi? Boleh. Gimana kalau bentuknya gini? Y sama dengan tan 2 tan 3 X min cos 2X. Nah, turunin dengan nilai memotong titik pi per berapa ya? Pi per 4 deh, 0. Berarti ini kan X, Y ya. Ya udah, caranya sama, kita turunin dulu. Turunan dari 3x itu kan 3, berarti 2 kali 3. Turunan dari tan itu kalau masih ingat sekan kuadrat ya, 3x tetap ditulis. Terus turunan dari 2x 2, turunan dari cos itu min sin 2x. Ini kita selesain dulu. 2 kali 3 6 sekan kuadrat 3x. Ini min ketemu min plus 2 sin 2x. Langsung kita masukin x nya berapa? X nya pi per 4. Pi per 4 itu 180 bagi 4 45 derajat ya. Berarti ini 6 dikali sekan kuadrat 3 dikali 45 derajat ditambah 2 sin. Ini boleh langsung aja nggak kita kaliin? 3 kali 45 135 ya. Terus sin 2x 45 kali 2 90. Nah, 6 dikali sekan kuadrat itu kan kebalikan dari cos. Berarti ini 1 per cos kuadrat
135 itu kan 180 dikurang 45 ya. Oke, kuadran 2 plus 2 sin 90 itu 1, boleh langsung. Berarti ini 6 per cos 45, tapi karena 4 di kuadran 2 berarti negatif nanti nilainya ya. Cos 45 itu negatif setengah akar 2 dalam cos, terus dikuadratin ditambah 2. Yuk kita lanjut lagi, belum selesai. Berarti ini 6 per min setengah dikuadratin itu adalah 1/4 ya, 1/4 akar 2 dikuadratin itu 2 ditambah 2, boleh dicoret 2 sama 4 nya bisa 2, 6 dibagi setengah, 2 nya naik jadi 12 tambah 2 sama dengan 14 gradiennya. Sampai sini semoga dipahami ya. Ya, karena kayaknya durasi videonya bakal kelamaan, kita lanjut persamaan garis singgung dan persamaan garis normalnya, latihan soalnya di video berikutnya ya. Terus seperti biasa, kalian boleh berlatih soal, ada di buku kalian halaman 75 atau bisa lihat di sini. Yang bagian A ya, soal menjodohkan. Pasangkan setiap kurva dan koordinat titik singgung berikut dengan gradien yang tepat. Caranya sama persis seperti yang tadi Ustazah ajarkan, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dikerjakan. Terus yang nomor 3 nggak usah deh, 1, 2, 4, dan 5 aja. Nah, nyampe sini sekian dulu materi kita untuk hari ini. Semoga materinya mudah dipahami. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam penjelasan dan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.